Hai guys, welcome to Jaya Channel. Selamat pagi. Di pagi hari ini saya mau membahas mengenai cara membuat POC atau cara membuat alat pembuat POC tepatnya. Di sebelah sini ada 3 buah reaktor POC yang saya buat menggunakan ember bekas dan pipa PVC. Oke, menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang bertanya bagaimana cara membuat alat ini dan bagaimana cara memproses bahan-bahan organik menjadi POC ya guys. Oke, langsung aja kita ke alatnya ya. Sini ada 2 buah ember yang saya susun menjadi satu dan saya beri keran, juga saya beri ini ya, rak sini atau kaki. Ini tujuan rak ini fungsi untuk mempermudah kita dalam memanen hasil dekomposisi atau pupuk POC, pupuk organik cair yang sudah terkumpul di bawah sini ya. Nanti akan kita buka di sini dan kita panen. Terus apa yang istimewa dari alat ini? Nggak ada ya guys ya. Nggak ada yang istimewa dari alat ini, cuma alat bekas. Sini saya kasih lubang ya. Sini lubang nih. Teman bisa lihat, ini lubang untuk sirkulasi udara. Turun ke bawah, sini ada tutup. Terus di bawah tutup ini ada lubang lagi ya. Ada lubang lagi buat sirkulasi udara. Nah, kayak gitu aja. Jadi izinkan saya spill ya. Sini saya bongkar. Ini dia embernya guys. Nah, tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini tutup seperti ini. Jadi di bawah ember ini ada tutup yang saya lubangi seperti ini. Ini menjadi pijakan ya. Nah, di sini menjadi pijakan bagi ember yang bagian atas ini untuk berdiri guys. Di sini di atasnya tuh klop kayak gini. Ini lubangnya sebagai saluran untuk mengalirnya pupuk organik cair hasil dekomposisi yang terjadi di area sini ya. Nanti di sini ini akan kita isi dengan bahan-bahan organik, baik itu dari sisa sayur maupun buah atau daun dan ranting dari pohon yang kita tanam. Tuh, kelihatan ya lubangnya cukup banyak lubangnya. Terus di sini tuh di atas sini sekeliling ini ada lubang. Tuh, udah kayak gitu aja. Ini bagian atas. Next kita lihat bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada keran. Keran ini biasanya ada ini ya, drat keran. Nah, ini tidak perlu dilubangi lagi ya. Bagian bawah sini ini seperti ember biasa pada umumnya, cuma bedanya cuma dikasih keran aja ya guys. Terus ini tetap dilubangi. Di sini ada lubang untuk sirkulasi udara. Ini dikasih sel tip ya. Nih kasih sel tip supaya nggak bocor. Terus melubanginya mesti di area paling bawah daripada ember ini ya guys, supaya nanti akhirnya bisa kita panen semua tujuannya. Nah, terus lubang juga harus presisi pas supaya nggak goyang ya, ininya kuat. Sisa pangkas-pangkasan jangan dibuang. Ini kayak gini, sisa axle brick ditampung aja ya teman-teman ya, dikumpulin, diambil, nanti dimasukkan ke sini ke atas kayak gini ya. Tuh, perlu dicaca gak? Boleh. Semakin halus, semakin luas permukaannya, maka proses dekomposisi
biasanya akan semakin cepat. Apalagi nanti kalau sudah hadir di sini maggot secara alami ya, biasanya suka ada maggot, itu akan lebih cepat lagi guys proses dekomposisinya. Hasil dekomposisi ini tidak bau ya guys ya, ini tidak bau karena ini telah melalui proses dekomposisi, bukan fermentasi ya. Sebelumnya saya juga sudah mencoba di sini, di ember ini saya lakukan proses fermentasi sisa-sisa sayur maupun buah ya, dan hasilnya nanti ada bau yang kurang sedap ya, akan timbul. Buat teman-teman yang sensitif terhadap bau, mungkin saya lebih rekomendasi dengan metode ini ya, dekomposisi atau POC menggunakan reaktor ini ya guys ya, seperti ini. Nanti teman-teman silakan dicoba. Yang di dekomposisi ini sepengamatan saya minim akan bau. Seandainya bau pun ini lebih menyerupai bau daripada mikroba atau bau tanah ya guys, lebih ramah di hidung gitu ya guys. Ini hasilnya nih, ini adalah POC, pupuk organik cair yang saya masukkan ke dalam pupuk AB mix, dan saya tambah dengan booster asam aminofosfat dan sedikit karbohidrat. Kemudian saya diamkan selama 1 kali 24 jam, dan hasilnya bakteri-bakteri yang ada di POC ini menjadi aktif dan siap untuk digunakan sebagai pembenah ya, biasanya pembenah daripada media tanam ya guys. Untuk dekomposernya di sini ada 2 buah opsi ya dekomposer, yaitu yang biasa saya pakai IM4 atau M21 ataupun keduanya ya guys. Bila teman-teman memiliki keduanya, pakai aja nggak apa-apa. Untuk starter dekomposer pada reaktor pupuk organik cair yang kita buat ini di sini, nantinya kita akan masukkan ke dalam cairan pupuknya ya, dan jangan lupa diberi karbohidrat sebagai sumber energi daripada mikroorganismenya ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa baca IM4 ini untuk tanaman bakteri fermentasi ya. Di sini bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Tuh, kayak gitu ya guys. Jadi bakteri fermentasi. Nah, berbeda, ini agak berbeda sedikit ya. Untuk M21 ini biasa saya gunakan untuk dekomposisi ya. Di sini ada kandungan bakterinya, ada lactobacillus juga, azotobacter, rhizobium, pseudomonas. Terus di sini ada trichoderma ya, trichoderma sp, actinomycetes. Ini patogenesis ini negatif. Fungsional utama ini untuk penambat nitrogen dan pelarut fosfat ya. Jadi proses penguraian ini sangat cepat dan mampu mengubah bahan organik maupun anorganik sisa kimia menjadi unsur hara atau zat anorganik yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem tanah dan perkembangan tanaman, sekaligus sebagai bahan utama untuk proses fermentasi itu atau dekomposisi ya guys ya. Ini keduanya sama-sama baik, punya keunggulan masing-masing kayak gitu. Ini harganya lebih murah, ini lebih mahal di atasnya, tapi nggak masalah ya guys ya. Pilihan kembali lagi tergantung pada teman-teman mau pilih yang mana. Oke, ini kandungan bakterinya IM4, lactobacillus sama Saccharomyces ya. Jadi alat pembuat POC ini biasa saya khususkan untuk mendekomposisi bahan-bahan atau sisa bahan organik dari
tanaman ya, baik itu daun, ranting maupun buah ya guys. Dan untuk bahan-bahan dari yang bersumber dari hewani biasanya saya lakukan dengan metode fermentasi steril ya. Teman-teman bisa lihat di video saya, itu tentang membuat pupuk booster ya, fermentasi pupuk booster asam aminofulfat. Nah, di sana saya lakukan fermentasi dengan metode yang menurut saya steril, tanpa melibatkan oksigen ya, atau anaerob. Nanti hasilnya teman-teman bisa coba ya, teman-teman juga bisa manfaatkan mol ya, atau mikroorganisme lokal. Itu sama seperti yang biasa Jadam atau Bapak Yosangco lakukan ya. Biasanya beliau membuat GMS, Jadam Microbial Solution, di mana beliau mengisolasi atau mengkultur bakteri-bakteri yang lokal yang ada di sekitarnya, kemudian diambil dan dibiarkan, nantinya digunakan sebagai dekomposer ya, atau bahan untuk memfermentasi pupuk organik cair atau bahan organik yang ada di kebun beliau. Nah, di sini bersyukurlah kita yang tinggal di daerah tropis ya, karena kita bisa melakukan proses dekomposisi, di mana proses dekomposisi ini tidak terjadi ya guys pada daerah-daerah yang subtropis atau bersuhu dingin atau seringkali turun salju ya, karena proses dekomposisi ini membutuhkan suhu yang hangat ya. Seperti di kita di sini di tropis sangat efektif ya menurut saya, karena ini merupakan metode alami penguraian, dan saya mencontoh siklus yang ada di alam ya guys, dimana daun-daun yang gugur dari pohon, daun, buah, ranting akan jatuh ke tanah dan dikomposisi oleh mikroorganisme, dan nantinya akan menghasilkan pupuk ya, yang akan turun ke bawah melalui hujan, yang dibawa oleh air hujan, dan nantinya akan menutrisi akar pohon ya guys. Seperti itu. Ini kayak gini buahnya ya guys. Ini harusnya dipotong-potong ya, dicacah, dihaluskan kayak gitu. Ini untuk contoh aja ya. Dan sini daun-daun anggur yang saya pangkas nih dari kebun, kecil-kecil kan gini, potong-potong ya guys. Oke, nah tuh kayak gitu ya, masukin ke dalam. Ini kita tutup. Boleh pakai air hujan, air sumur, air tanah kalau air tanahnya bagus ya. Air tetesan AC, masukkan ini guys. Nih komposernya ya. Oke, berapa? Cukup satu tutup. Ini juga kita kasih satu tutup. Ups. Kasih ini karbohidrat untuk makanan starternya ya. Nih, saya pakai tepung ya, tepung expired. Kasih aja 1 sendok teh kayak gini, udah cukup. Perlu pakai gula gak? Di sini saya nggak pakai ya, nggak pakai gula ya guys. Cukup itu aja. Next, teman-teman juga bisa tambahkan air dari reaktor yang lain ya di sini, sambil diaduk-aduk. Oke, tutup. Juga boleh sumbangsinya sini, supaya mikroorganisme yang sudah terkultur di sini kita bisa biarkan juga di wadah yang
sini gitu guys. Sama aja sih sebetulnya, karena saya kurang besar makanya saya buat 3 gini ya guys, supaya lebih banyak lagi POC yang bisa saya panen nantinya. Apabila teman-teman punya air kolam, ini dipakai aja air kolam, bisa juga kok tambah air kolam. Tuh, pakai untuk menyiram ini guys, bahan organik yang ada di sini. Tuh, nantinya dia akan meluruh ke bawah ya. Tuh, saya ada teman-teman dengar ya suaranya kayak gitu. Masukkan semua. Nah, nantinya ini kan ukurannya pas ya, 1 ember bisa segini dia. Nanti kalau penuh dia akan meluap melalui lubang-lubang samping sini ya. Tutup lagi ya guys. Udah kayak gini, sip. Oke, seperti itu ya guys ya, proses pembuatan pupuk organik cair yang ada di sini di kebun Joswin JH Channel. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya guys. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam membuat pupuk POC. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you. Bye.